الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat-Ilahi Robbi, bahwasanya kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi hasil pelatihan juru sembelih halal yang diselenggarakan oleh DKPP Cikole, yang mana narasumbernya itu dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Bogor. Di antaranya ada Dokter Hewan Dwi Diana, Dokter Hewan Pera, Dokter Hewan Apandi, Dokter Hewan Yusni, dan Ibu Mimi Sarjana Pertanian, dan didukung oleh Dokter Hewan Denny Lukman dari IPB. Sosialisasi kemarin itu dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 14 sampai 16 Juni di Cikole, Lembang. Sebetulnya pelatihan ini adalah pelatihan untuk juru sembelih halal. Akan tetapi dalam sosialisasi kali ini saya hanya mengambil beberapa yang bisa diimplementasikan dalam pelaksanaan kurban di Masjid Al-Muhajirin ini. Untuk itu mungkin Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan menjelaskan tentang teknis dari juru sembelih. Yang akan dipilih saja yang sesuai dengan kebutuhan kita nanti di sini. Akan tetapi saya akan paparkan sedikit yang ada hubungannya dengan juru sembelih halal. Dasar hukum dari penyembelihan halal itu salah satunya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya akan saya bacakan. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuh yang nyata bagimu. Mungkin ini nanti Pak Ustadz bisa lebih menjelaskan dasar hukum sesuatu yang halal ini, nanti yang lebih berkompeten. Begitu juga dengan hadisnya tentang penyembelihan halal ini. Dari hadisnya Muslim akan saya bacakan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan perbuatan ihsan pada yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Ini jelas bahwa penyembelihan itu juga harus ihsan, tidak menyakiti hewan yang akan disembelih. Nah, kemudian negara pun ini sebagai dasar hukum telah menyusun untuk yang berhubungan dengan kehalalan itu ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada Undang-Undang Produk Halal. Nah, di dalam Undang-Undang Produk Halal ini akan efektif diberlakukan tahun 2024, sehingga sudah sejak lama Kementerian Pertanian mengharuskan RPH itu menerapkan aturan-aturan yang berhubungan dengan produk halal. Di antaranya
penyembelihan hewan yang akan dipasarkan di seluruh Indonesia itu harus memenuhi peraturan perundang-undangan produk halal. Nah, hubungannya dengan juru sembelih halal itu sudah diatur mengenai kriterianya, yaitu ada 13 poin yang dituangkan dalam SKKNI berupa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 196 tahun 2014. Nah, di dalam kompetensi juru sembelih halal itu ada 13, yaitu melakukan ibadah wajib, menerapkan persyaratan syariat Islam, menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan komunikasi efektif, mengkoordinasi pekerjaan, dan lain-lain, sampai akhirnya yang poin 13 itu menerapkan status kematian hewan. Jadi hewan yang telah disembelih itu harus dipastikan bahwa hewan itu sudah mati itu oleh juru sembelih, bukan oleh juru pengulit daging, yang menguliti hewan itu sendiri gitu. Kadang-kadang kan dalam prakteknya hewan itu sebelum dinyatakan mati itu sudah dikuliti, dan ada juga yang untuk mempercepat kematian itu sampai digorok. Nah, ini praktek-praktek ini biasanya terjadi itu ketika melakukan kurban gitu. Nah, sehingga ini harus diawasi betul, jangan sampai terjadi pengulitan atau hal-hal yang lain sebelum hewan itu dinyatakan mati. Nah, yang saya garis bawahi itu satu, di dalam kompetensi juru sembelih halal ini poin 1 dan 2, karena menurut saya ini sangat penting bahwasanya juru sembelih ini memang harus rajin ibadahnya, jangan sampai katakanlah belang betong lah gitu. Nah, kemudian juga mereka harus tahu persyaratan syariat Islam, khususnya di dalam hubungannya dengan penyembelihan dan yang lain-lain gitu. Ini di dalam kompetensi juru sembelih ini diuraikan sampai mereka pun harus tahu tata cara ibadah yang wajib dan lain-lainnya gitu. Nah, yang poin ketiga itu harus menerapkan K3. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja pun itu harus diperhatikan. Kemudian yang melakukan komunikasi efektif dan mengkoordinasikan pekerjaan ini, karena mereka biasanya juru sembelih itu juga punya kru yang berhubungan dengan jagal atau bacer gitu. Nah, ini juga jangan sampai ada terjadi miskomunikasi. Ada ringkasan yang kalau saya ringkas ini, saya membuat sembelih halal ini dalam bentuk grafis. Itu ada input ketika hewannya itu sudah dinyatakan sehat dan memang itu juga hewan yang halal untuk
dikonsumsi, itu harus melalui proses, yaitu prosesnya di dalam penyembelihan pun harus halal, dan di dalam pengolahan hasil sembelihan, yaitu pengulitan, dan itu harus menjaga higiene dan sanitasi. Higiene itu personilnya pun harus bersih dan sehat. Kemudian sanitasi itu lingkungan yang dipakai untuk pengolahan daging sembelihan itu juga harus dalam kondisi bersih. Kemudian sehingga outputnya itu menghasilkan daging yang halal, aman untuk dikonsumsi, utuh. Utuh artinya di dalam daging atau hasil sembelihan itu tidak ada yang kena penyakit. Biasanya yang paling ini tuh jeroan, paru, hati, jantung, itu bisa saja dia kena parasit atau yang kena penyakit. Kalau misalkan paru itu biasanya sudah hitam-hitam. Nah, sehingga hal ini sehat untuk dikonsumsi. Nah, di dalam gambar input tadi sebetulnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika sebelum penyembelihan. Nah, sebelumnya ini ada yang berhubungan dengan K3, yaitu atau dalam bahasa kerennya Health, Safety, dan Environment. Itu seorang juru sembelih ini mempunyai perlengkapan kerja, diantaranya dia ada pisau yang sudah sangat tajam, kemudian ada mereka harus dilengkapi juga sebetulnya alat pelindung diri, mulai dari sepatu boot, apron, wear pack, kacamata pelindung, Google, kemudian juga hairnet, pelindung kepala, dan sarung tangan baja. Nah, kembali ke proses sebelum penyembelihan ini sebaiknya ada ijab kabul, mungkin semacam serah terima dari pekurban kepada panitia, karena biasanya di masjid-masjid itu terutama di perkotaan itu sudah lazim adanya panitia kurban. Nah, hal ini sebetulnya perlu ada semacam serah terima kewenangan dari pekurban kepada panitia, karena sesungguhnya di dalam penyembelihan kurban itu yang lebih afdol itu disembelih sendiri. Nah, kalau tidak bisa menyembelih sendiri kan mendelegasikan kepada orang lain, yaitu dalam hal ini panitia kurban. Sehingga kalau setelah ada pendelegasian seperti itu lebih jelas kewenangan daripada panitia. Nah, panitia pun harus menjalankan amanah ini sesuai dengan syariat Islam. Kemudian banyak hal ya praktek-praktek, terutama tukang sembelih itu biasanya dibayar dengan kepala. Itu sebaiknya jangan. Tapi alhamdulillah di Masjid Al-Muhajirin ini untuk petugas mulai dari penyembelih dan jagal itu sudah dibayar menggunakan bukan dari kurban gitu. Itu sudah dibayar dengan uang.
Nah, di dalam persiapan dan penyembelihan. Nah, sebelum dilakukan penyembelihan, setelah ada ijab kabul tadi atau serah terima kewenangan dari pekurban ke panitia, sebaiknya perlu diperiksa kesehatan hewan, walaupun hewan itu dari tukang kandang atau dari kandang itu sudah dinyatakan sehat untuk disembelih. Nah, akan tetapi ada penyakit yang bisa timbul dalam waktu jam-jaman sebelum hewan disembelih, yaitu namanya LSD. Nah, pemeriksaan kesehatan hewan ini atau dalam istilahnya pemeriksaan antemortem itu nanti bisa diperiksa oleh, sebetulnya kemarin juru sembelih pun dibekali pengetahuan untuk pemeriksaan sebelum disembelih. Nah, tetapi alangkah lebih baiknya mungkin Pak Ketua DKM bisa melakukan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan seperti tahun lalu, itu dari Fakultas Kedokteran Hewan Unpad, mereka menurunkan untuk pemeriksaan kesehatan baik itu antemortem ataupun postmortem. Mudah-mudahan bisa tahun ini pun bisa dikerjasamakan juga gitu. Itu akan lebih afdol lah, karena mereka yang lebih ahli untuk dalam hal ini. Nah, kemudian di dalam persiapan ini cara merebahkan hewan pun itu jangan dipaksa. Itu ada salah satu teknik dalam perebahan hewan itu dengan menggunakan tali, namanya teknik squeeze. Itu pada intinya menekan simpul-simpul saraf sehingga dia akan, si sapi itu kalau diikat dengan teknik ini kemudian dikencangkan dan ditarik, itu akan rebah secara pelan-pelan, jadi tidak jatuh atau dijatuhkan gitu. Itu akan, kalau dijatuhkan itu akan mempengaruhi, misalkan menjadikan daging memar dan sehingga mempengaruhi kualitas daging. Nah, kemudian nanti setelah rebah, setelah diikat dan aman untuk disembelih, nah melakukan penyembelihan itu dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menggunakan pisau yang tajam. Nah, sehingga kalau sudah ini penyembelihan pun harus dilakukan secepat mungkin sehingga si hewan itu merasa tidak sakit. Ini yang ada hubungannya dengan di dalam hadis tadi diungkapkan bahwa penyembelihan pun harus dengan cara yang baik gitu. Ya, itu mungkin hubungannya dengan penyembelihan. Nah, tidak kalah pentingnya itu pasca penyembelihan. Nah, setelah hewan itu dinyatakan mati gitu. Nah, di dalam menyatakan mati pun itu ada cara pemeriksaannya, benar apakah itu sudah benar-benar mati atau belum. Di antaranya kita bisa memeriksa matanya,
apakah itu ada respon atau tidak, kemudian memeriksa juga hidungnya masih ada napas atau tidak. Kemudian perut itu bisa ditekan, kalau ditekan dia masih bereaksi, artinya itu masih belum mati. Nah, kalau perut ditekan itu sudah tidak bereaksi, yang terakhir itu ekor yang harus diperiksa, kita angkat. Kalau tidak bereaksi, artinya itu sudah mati. Nah, dari keempat hal tadi dalam memeriksa kematian, kalau sudah memang tidak ada reaksi, barulah itu dinyatakan bahwa hewan tersebut sudah betul-betul mati. Nah, setelah itu baru dilakukan pengulitan dan sebagainya. Nah, setelah dikuliti dan kemudian semuanya diturunkan, dagingnya diturunkan, jeroannya pun. Nah, sebelum itu harus diperiksa dulu. Ada pemeriksaan terutama untuk jeroan, hati, paru, jeroan hijau dan jeroan merah itu harus diperiksa. Seandainya di dalam jeroan itu ada yang tidak layak untuk dikonsumsi, sebaiknya itu dibuang. Bisa dibuang semuanya atau bisa dibuang sebagian. Jadi, kemudian yang kedua, pisahkan tempat penyembelihan dengan pengulitan, tempat karkas, tempat bonding, dan tempat penyacahan. Nah, ini memang harus terpisah, jangan sampai misalkan apalagi tidak ada sekat gitu. Nah, sebaiknya terutama tempat penyembelihan dengan tempat bonding itu kalau memungkinkan itu sebaiknya disekat. Kemudian menguliti sebaiknya memakai alas, itu seperti cradle, nanti ada di slide selanjutnya untuk gambar-gambarnya. Nah, ini kita bisa untuk sederhananya bisa aja dibuat dari balok kayu sehingga nanti tidak akan mengotori daging kalau pengulitannya memakai alas dari balok lah untuk sederhananya mah gitu. Nah, kemudian harus menciptakan lingkungan yang sehat di tempat penyacahan, jangan sampai mencacah itu walaupun dialasi oleh terpal, karena terpal itu juga diinjak-injak dan apalagi banyak yang lalu lalang, itu yang dikhawatirkan, sehingga kesehatan dari daging itu menjadi berkurang gitu. Kemudian sebaiknya sediakan gantungan untuk karkas, wadah daging, wadah jeroan merah, dan wadah jeroan yang hijau. Lakukan penyacahan di atas meja beralaskan plastik, gunakan pisau stainless, talenan yang polietilen dan yang HDPE. Untuk talenan di sini pun untuk PE dan HDPE itu sudah tersedia, tapi mungkin bisa dicek apakah itu mencukupi atau tidak. Nah, di dalam penanganan jeroan, terutama jeroan hijau, itu harus dibuang ke lubang tersendiri, jangan sampai dibuang ke selokan. Kemudian juga untuk bagian-bagian yang tidak layak konsumsi, yang sehat, itu pun harus dibuang, dan itu harus diawasi betul, jangan sampai yang
bagian-bagian baik itu daging, hati, paru yang tidak layak konsumsi, setelah kita buang ternyata itu ada yang memanfaatkan. Jangan sampai demikian itu, karena itu juga akan membahayakan gitu. Nah, setelah selesai lubangnya itu harus ditutup tanah, kemudian ditutup oleh kapur, sehingga gunanya kapur itu untuk mensterilkan lubang buangan tadi. Demikian juga lubang penyembelihan yang berisi darah itu pun harus ditutup dan dicampur dengan kapur. Nah, ini mungkin kalau lubang penyembelihan itu di kita sudah ada, cuma kita belum melaksanakan penutupan dengan kapur. Itu untuk tujuannya untuk mengurangi bakteri keluar. Nah, untuk petugas pencacah daging itu harus betul-betul yang sehat, jangan sampai yang pilek, batuk pilek ataupun yang gejala flu itu jangan sampai memaksakan, karena itu juga dikhawatirkan akan menyebabkan akhirnya dagingnya menjadi tidak sehat itu. Nah, dan dibedakan harusnya antara yang mengurus jeroan, kemudian yang mencacah daging atau yang mencacah tulang, itu juga harus orang yang terpisah gitu, yang berbeda gitu. Jangan sampai apalagi yang ya, intinya untuk menjaga kesehatan daripada hasil penyembelihan. Nanti ada slide gambar yang bisa yang berhubungan dengan kegiatan pasca penyembelihan. Selanjutnya penanganan jeroan dan limbah. Seperti sudah dibahas di sebelumnya bahwa jeroan itu harus disuci dan direbus. Misalkan jeroan dengan daging. Nah, ketika mau dibagikan itu jeroan itu jangan disatukan ke dalam plastik daging. Sebaiknya itu jeroan itu diwadahi dulu dalam plastik kecil, baru dimasukkan ke plastik daging. Ini untuk menghindari terutama jangan sampai bakteri dari jeroan mencemari daging yang sudah dinyatakan sehat gitu. Kemudian lubang penyembelihan itu ditaburi kapur, kemudian ditutup rapat. Lubang pembuangan isi lambung, daging atau jeroan cacat, dan kelenjar yang berbahaya, serta ada istilahnya itu ada biji mentimun, itu juga ini sangat-sangat berbahaya. Itu dikubur, kemudian ditaburi kapur, dan kemudian ditimbun oleh tanah. Ini catatannya, ini harus diawasi dengan ketat, jangan sampai terutama ini daging-daging atau hasil sembelihan yang tidak layak konsumsi itu dikonsumsi oleh orang lain. Nah, selanjutnya penerapan higien sanitasi di RPH dan tempat pemotongan hewan kurban serta penanganan daging kurban. Ini ada slide dari Dr. Denny W. Lukman, itu dari Sekolah Kedokteran Hewan dan
Biomedis IPB. Nah, penanganan daging hewan kurban yang hijin. Nah, sebaiknya pemotongan hewan kurban itu di RPH. Nah, ini biasanya kalau di masjid-masjid kita inginnya melakukan pemotongan sendiri gitu, karena ada misinya juga untuk syiar Islam, salah satunya itu. Nah, kalau misalkan dilakukan sendiri, harap mengutamakan itu hewan kurban yang sehat dan boleh dipotong. Ini artinya hewan kurban sehat dan harus memenuhi syarat-syarat untuk kurban sebetulnya. Ini yang salah satunya usianya bisa dilihat dari giginya. Nah, kebersihan atau higien di tempat penanganan daging wajib diterapkan terhadap orang, yaitu satu, si jagal yang menangani daging, peralatan yang kontak dengan daging, antaranya pisau dan talenan, kemudian proses setelah pengeluaran darah hingga daging dikemas, tempat pemotongan dan penanganan daging. Nah, ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai nanti mengurangi dari kualitas daging. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait kesehatan dan kebersihan. Nah, walaupun kita melakukan penyembelihan di tempat sendiri, itu sebaiknya tersedia air bersih yang memadai, kemudian penanganan karkas digantung, usahakan daging tidak terkena tanah atau lantai dan bahan-bahan kotor. Tempat pencucian jeroan terpisah dengan daging. Memang di kita biasanya kalau mencuci jeroan itu di halaman terpisah di sisi selatan sana. Alhamdulillah ini sudah kita terapkan gitu. Kemudian, pisahkan jeroan merah dan jeroan hijau. Jeroan merah, yang dimaksud jeroan merah itu paru, jantung, hati, limpa, dan ginjal. Jeroan hijau, perut, lambung, itu perut dan usus. Biasanya ininya babat dan usus. Kemudian jeroan hijau dicuci bersih, airnya dibuang, jangan diseluruhkan ke selokan atau sungai, buang ke septic tank atau lubang. Nah, daging dihindari terkena isi jeroan, kotoran, tanah, dan benda-benda lain. Sebaiknya tangan orang-orang yang menangani daging selalu dijaga bersih, cuci tangan sebelum menangani daging. Nanti ada beberapa gambar, antaranya ada antara boleh dan tidak gitu ya, dan tidak boleh. Ini penanganan daging di tempat pemotongan hewan di luar RPH. Proses pemotongan mulai dari sembelih sampai pemisahan daging tidak terlalu lama. Jadi jangan sampai setelah dipotong daging hewan-hewan itu ditumpuk, nggak diapa-apain. Nah, ini akan mengurangi kualitas daging. Jangan ditumpuk hewan yang telah disembelih tetapi belum dipisahkan kulit dan dikeluarkan jeroannya pada tempat yang panas, akan terjadi pembusukan daging atau karkas. Nah, ini juga akhirnya kan mengurangi kualitas daging akhirnya. Dan sehingga ini seperti gambar ini yang boleh dan tidak. Ini yang tadi hewan-hewan itu setelah disembelih ditumpuk karena mungkin juga kebanyakan, atau petugasnya yang mengelola ini sedikit jadi tidak sepadan. Nah, ini yang kemudian gambar selanjutnya ini juga mau apa lagi ini,
penyembelih daging menyentuh lantai. Nah, ini tidak pakai alas, langsung diturunkan. Di sini juga dekat kulitnya kan juga mungkin kotor. Nah, ini yang hal-hal yang tidak boleh gitu. Kemudian sebaiknya pengulitan sapi yang telah disembelih tidak dilakukan langsung di atas lantai atau tanah. Itu gambar yang tadi. Kemudian gunakan alas balok atau besi namanya cradle. Kemudian dagingnya itu digantung. Selain menjaga kebersihan, tujuan digantung pun itu akan mengurangi atau membuang darah yang masih tertinggal di dalam daging. Nah, ini contohnya cradle yang dibuat dari balok. Nah, sapinya itu diletakkan di atas cradle tadi yang terbuat dari balok. Nah, ini yang contoh-contoh yang bagus. Selanjutnya, nah inilah contoh cradle dari besi. Nah, seandainya ini ya kita bisa menyediakan hal ini, itu akan lebih bagus gitu. Sehingga ini kan bisa dipakai terus menerus dan usianya itu lebih lama kalau cradle dibuat dari besi. Nah, ini masih contoh cradle. Nah, ini pengulitan di atas cradle seperti ini. Jadi tidak di lantai. Nah, terus kulitnya pun yang kotornya itu di luar cradle sehingga tidak mengotori daging. Nah, ini contoh yang digantung. Ini juga ada masjid-masjid yang biasanya sudah mempunyai alat yang paling tidak seperti yang ada di RPH. Nah, ini pengulitan dan pengulitannya digantung juga nih. Ini yang memang yang idealnya. Nah, masih selanjutnya, nah, daging itu digantung ketika melakukan bonding, penurunan pemisahan daging dari tulang. Nah, ini di bawahnya ada box sehingga tidak tergeletak di lantai walaupun lantainya itu dialasi oleh terpal. Nah, sebaiknya ini kaki pun harus pakai kaos kaki, paling tidak kaos kaki plastik ini dibungkus oleh plastik aja, sehingga ini akan menginikan kesehatan kebersihan daripada lingkungan pengolahan. Nah, selanjutnya daging yang telah dipisahkan segera dibawa ke tempat yang bersih atau tempat pembagian atau pemotongan daging. Nah, itu kan biasanya setelah daging diturunkan kemudian dipotong-potong untuk dibagikan. Penanganan daging kurban. Tempat penanganan daging dan jeroan dipisah. Daging tidak tercampur dan bersatu dengan jeroan. Tempat pencacah atau pemotong daging harus bersih dan selalu dijaga kebersihannya. Selanjutnya, daging tidak langsung diletakkan di atas lantai. Sebaiknya dimasukkan ke dalam box, baskom, plastik. Kemudian gunakan meja untuk memotong daging. Jadi pemotongan itu tidak di lantai, sebaiknya di atas meja. Nah, alas pemotong atau telanan harus bersih dan selalu terjaga kebersihannya. Pisau harus bersih dan tajam. Gunakan telanan atau alas pemotong daging itu dari plastik polietilen atau yang high density polietilen. Telanan kayu itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena telanan kayu itu bisa menyimpan kotoran-kotoran dari ketika kita melakukan proses pemotongan. Nah, ini contoh plastik PE.
yang contoh pemotongannya ini dilakukan di atas meja, kemudian disediakan baskom dan kontainer plastik gitu. Nah sebaiknya, nah ini contoh yang baik ini ada daging yang telah diturunkan kemudian diwadahi di dalam box plastik. Nah ini pisaunya pun bersih, talenannya pakai HDPE. Nah hal-hal ini contoh-contoh yang, nah ini salah satu contoh pemotongan daging menggunakan talenan kayu, kemudian yang motongnya pun tanpa alas kaki. Nah ini yang tidak boleh. Ini mungkin kita harus mulai menerapkan hal seperti ini, dan perlu juga kedisiplinan dari panitia dan yang membantu melakukan pencacahan daging. Ini contoh-contoh yang tidak diperbolehkan atau tidak direkomendasikan. Ini menggunuk-gunuk yang daging yang setelah dicacah kemudian diwadahi plastik, apalagi itu ada yang merokok segala macam. Nah ini yang tidak boleh ini. Nah ini contoh-contoh gambar yang tidak direkomendasikan. Nah, kemudian talenan untuk memotong dan mencacah daging terpisah dengan talenan untuk memotong jeroan. Itu memang demikian harusnya. Kemudian usahakan agar daging tidak banyak dihinggapi lalat. Nah, ini harus disediakan penutup, tetapi jangan gunakan obat nyamuk. Sebaiknya ada pakai aja penutup, misalkan sebelum dikantongin jangan sampai tergeletak gitu. Kemudian hindari bersin dan batuk langsung ke daging. Pisahkan dan buang atau musnahkan bagian daging atau organ yang tidak aman dan tidak layak konsumsi. Gunakan wadah pengemas daging yang tahan air atau tidak tembus air. Nah, salah satunya ini bisa menggunakan kantong plastik yang mudah terurai di alam. Ini banyak sekarang yang kantong plastik yang ramah lingkungan. Seandainya menggunakan besek itu lebih mahal. Biasanya kan kemarin kita menggunakan besek gitu. Ini contoh kantong plastik yang ramah lingkungan yang sudah banyak. Selanjutnya, jangan campur daging dengan jeroan merah atau jeroan hijau. Kemas daging dan jeroan pada wadah yang berbeda, disediakan minimal 3 wadah berbeda, yaitu untuk daging, jeroan merah, dan jeroan hijau. Ini harus disediakan plastik, 3 plastik itu, walaupun nanti kalau untuk jeroan yang sedikit bisa aja pakai plastik kecil. Usahakan agar tangan orang yang menangani daging tidak menyentuh bahan-bahan kotor seperti tanah, darah, memegang rambut, memasukkan tangan ke hidung atau ke telinga, dan selalu menjaga kebersihan dan cuci tangan. Ini cuci tangan pun kalau misalkan ini seperti yang dipraktikkan ketika waktu zaman COVID kemarin gitu. Nah, jadi cuci tangan pun tidak asal gitu. Nah, itu mungkin yang untuk menjaga kebersihan juga. Selanjutnya, sebaiknya daging sudah diedarkan dan diterima oleh mustahik kurang dari 5 jam sejak hewan dipotong. Jika hewan disembelih jam 11, maka daging sudah harus diterima mustahik paling lambat jam 16. Nah, kalau ini termasuk juga ke dalam manajemen kurban, akhirnya kita harus berhitung juga. Kalau lebih dari 6 jam dikhawatirkan daging itu kualitasnya akan turun, bahkan mungkin ada yang busuk. Penanganan hewan
yang sakit atau gejala ringan. Hewan dipotong pada tempat terpisah atau waktu yang berbeda di akhir waktu pemotongan. Orang yang menangani pemotongan hewan harus selalu memperhatikan kebersihan diri. Setelah proses pemotongan, peralatan dan tempat pemotongan dibersihkan dan dicuci hamakan. Harus disterilkan gitu. Selanjutnya, penanganan pemotongan hewan penderita penyakit mulut dan kuku, tapi masih dalam gejala ringan. Seandainya ini tulang dipisahkan dari daging, tulang, kepala, buntut atau ekor, kaki, kuku, dan jeroan direbus dalam air mendidih selama 30 menit. Ini masih boleh dikonsumsi, tetapi harus ditangani seperti ini. Nah, perebusan itu bisa menggunakan ini, ada yang bagus sudah menggunakan panci stainless. Kemudian tip bagi konsumen agar tidak menyebarkan virus PMK ke lingkungan yang dapat menular ke hewan rentan lain melalui daging. Sampai di rumah daging tidak dicuci dan langsung direbus selama 30 menit atau disimpan di kulkas minimal 24 jam. Jika daging ingin dibekukan, simpan dulu daging di kulkas selama 24 jam lalu dibekukan. Jeroan harus langsung direbus di dalam air mendidih minimal 30 menit. Selanjutnya penanganan pemotongan yang penderita kulit benjol atau LSD tadi, lumpy skin disease. Kulit yang berbenjol dipisahkan dari kulit dari hewan sehat. Kulit yang berbenjol diberi garam atau diamankan 14 hari atau garam ditambah soda abu, soda cuci 20%, sodium karbonat selama 7 hari atau dikeringkan atau dijemur. Nah, ini seandainya itu mau ini penanganannya. Ini juga ada penanganan pemotongan hewan penderita pes ruminansia kecil. Nah, ini sebaiknya hewan tidak dipotong jika lepuh-lepuh di mulut, cairan keluar, dan panitia atau DKM melaporkan kepada petugas dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Nah, itulah bahan sosialisasi kali ini. Ini tadi ada yang kelewat mengenai hal-hal perlakuan terhadap hewan. Ini termasuk hewan yang mau disembelih itu jangan sampai stres. Kemudian ya sebaiknya hewan yang sebelum disembelih itu dipuasakan, tetapi hanya puasa makan aja. Dikasih minum, sebaiknya dikasih minum. Kemudian juga ada ini adab kepada hewan sembelihan. Cara menuntun pun jangan dipaksa. Seandainya kita mau menuntun hewan, kalau hewannya tidak mau dituntun, kemudian di situ banyak kerumunan orang, jangan hewannya yang dipaksa, orangnya yang dibubarkan gitu. Itu juga mengganggu karena hewan itu dia punya insting. Seandainya dia merasa terancam, dia akan melakukan perlawanan. Nah, mungkin cukup
sekian paparan dari saya. Barangkali nanti ada hal-hal yang bisa didiskusikan dan hal-hal yang seandainya bisa diimplementasikan pada kegiatan kurban tahun ini, kita diskusikan bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih, di poin nomor 7, petugas penyacah daging dan jeroan harus sehat, higiene dan dibedakan. Itu tuh sehat yang mungkin artinya dia tidak batuk kali ya. Dan kedua, karena kan kalau batuk berarti apakah benar itu maksudnya gitu. Terus higiene ya mungkin bersih ya. Hanya yang saya penasaran juga yang kedua nih, dibedakan nih maksudnya gimana dibedakan? Nuhun. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini di dalam pasca penyembelihan itu ada petugas penyacah daging dan jeroan itu harus sehat, izin dan dibedakan. Nah, memang misalkan kita meriang atau batuk-batuk, ada gejala pilek, itu memang sebaiknya jangan memaksakan untuk membantu lah di sini. Izin itu ya harus menjaga kebersihan tangan, kemudian nanti salah satunya juga kita pakai apron, kalau ada pakai hairnet penutup kepala. Kemudian dibedakannya, ini dibedakan maksudnya petugas yang mencacah daging, kemudian yang menangani jeroan itu harus beda. Jangan sampai setelah menangani jeroan, sebelum cuci tangan dan sebagainya itu sudah membantu untuk menyacah daging. Apalagi hilir mudik dari tempat penyembelihan, tempat pengulitan ke tempat pencacahan daging itu pada intinya akan mengotori tempat pencacahan. Jangan sampai demikian. Memang kalau kurang personil itu bisa saja, tetapi kita harus mencuci tangan dulu atau membersihkan kaki untuk membantu misalkan penyacahan daging. Demikian, Pak. Nah, yang kedua, tadi tuh di sana juga ditampilkan bahwa dalam pengelolaan jeroan itu kan direbus, dicuci dan direbus. Itu indikator pasca direbus jeroan itu baik untuk distribusikan, itu apa indikatornya? Apakah indikator air yang mendidih atau ada perubahan warna dari jeroan gitu? Untuk penanganan jeroan itu sebetulnya cukup direbus di air mendidih ya, kurang lebih 100 derajat. Kalau bahasa Sundanya itu dileob saja. Itu hanya untuk mematikan bakteri yang dikhawatirkan akan mencemari. Walaupun mungkin itu pun masih ada yang lain. Kalau baunya itu memang tidak akan hilang gitu. Akan tetapi untuk perebusan dengan air 100 derajat pun itu sudah bisa membunuh bakteri. Mungkin itu yang dimaksud itu, Pak. Baik, kalau gitu ya ini alhamdulillah, artinya cara kita bersyukur adalah terhadap nikmat di mana ada salah satu anggota kita mendapatkan pengetahuan, maka bentuk bersyukurnya menurut saya adalah kita laksanakan sesuai dengan ilmu yang ada di sini gitu. Kedua, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, kelihatannya desk jobnya mesti pas nih ya. Artinya kita menjamin bahwa pengelolaan hewan kurban ini haus. Jadi artinya cara kita bersyukur dan memberikan kepercayaan kepada mudohi. Mudohi itu adalah dalam bentuk outputnya adalah hewan kurban yang haus gitu. Nah, maka keperluan apapun Bapak-bapak silahkan diajukan, nanti
insya Allah masjid akan penuhi. Kalau memang diperlukan seperti apron, nanti akan kami bantu. Kita siapkan apron atau apa tadi, sarung tangan baja kayak gitu. Nggak usah buat penyembelih ya. Oke. Ya pokoknya apapun lah, apakah tadi sarung tangan, ketika sarung tangannya cukup menggunakan sarung tangan yang dipakai plastik ataupun memang butuh sarung tangan yang gloves gitu, mah enggak. Yang penting kerjanya nyaman, bersih, sehat. Turnuhun. Melihat paparan yang barusan disampaikan Pak As, ternyata Pak memang banyak hal yang harus kita bukan diperketat, lebih dispesifikan lagi kepada setiap anggota panitia Pak. Jadi job desk-nya panitia itu, apalagi yang sering berulang-ulang dan sudah sering berulang kali, tentu harus nanti saya sampaikan lagi penekanan yang barusan disampaikan oleh Pak As. Kalau dari yang disampaikan tadi itu memang sangat ini Pak, kita tuh sebetulnya harus mengupayakan agar si hewan itu tidak ngerasa sakit ya, dibanting kayak dulu pernah kita monitor itu, dibanting, dicekek, dipiting. Jelema meeting sapi yang mau menang atau tetep kudu aya caranya, artinya harus pakai akal kalau kayak begitu teh, pakai cara, pakai teknik yang bagus sehingga si hewan teh nyaman lah, tidak ada ketakutan ya, tidak stres gitu ya. Ya itu memang harus disampaikan nanti ke si tim jagal yang baru kita mau bekerja sama ini ya, baru kita coba. Kemudian tadi Pak masalah kebersihan, jadi lebih pasti lagi bahwa kalau jeroan yang biasa kita kelola, yang biasa kita cuci teh akan lebih baik kualitasnya bila dilakukan direbus ya, karena bagaimanapun ternyata si bagian jeroan itu memang banyak yang minat, banyak yang ambil juga dalam prakteknya setiap saat pembagian teh. Maka untuk keamanan masyarakat semuanya yang mendapatkan bagian teh, idealnya memang itu harus tetap dilakukan dengan lebih intens Pak. Yang terutama yang tim si pembersih yang bagian jeroan, yang mungkin orang lain mah masih banyak yang pada perlu itu teh. Sehingga untuk menjaga keamanan mereka semua, ya sudah kita berikan hal-hal yang berkualitas, hal-hal yang menjaga kesehatannya, dan terutama mengurangi bakteri tadi. Sampai kalau dikubur mah kita sudah lakukan itu Pak, setiap event sudah pasti dikubur si itu teh untuk mencegah penyebaran bakterinya gitu ya. Direbus juga sudah beberapa kali kita lakukan itu. Nah dengan penambahan yang barusan, kami bertambah wawasan dan merasa lebih yakin bahwa ya teh memang kudu gitu Pak, kudu lakukanlah itu untuk keselamatan buat semua gitu ya. Nanti saya akan berupaya untuk bertemu dengan si koordinator jagalnya Pak untuk briefing ke anak buahnya persoalan ini. Dan mungkin nanti ya ini mah bagian lain Pak, nanti ada di kita juga sebagai panitia itu jangan kancak-gincing ya, ti dia berat ke itu, ti dia berat ke dia, jangan itu tuh jadi akan mengotori area. Nanti mah ke depan ya kamu di sana ya di sana sudah diam gitu, jangan dibawa-bawa ke wilayah yang lain gitu Pak. Jadi pola-pola seperti itu nanti disetting sama Pak Abed, layoutnya, si alurnya Pak, sehingga bagian dia temenang ke itu, bagian dia temenang ke dia gitu Pak. Jadi lebih baik lagi tidak mengotori area-area yang memang tadi dikatakan kan kudu bersih. Area teh harus tidak ada orang mondar mandir, terus terpalnya juga kalau perlu mau beli yang baru aja. Jangan yang lama dipakai lagi, yang lama mah udah dijadikan ampar yang bagian paling bawah lah gitu ya, gitu, sehingga daging yang didistribusikan tuh berkualitas baik, betul-betul baik dan bersih. Itu yang jadi terima kasih Pak As, wawasannya menambah buat kita semua ya pengetahuannya, dan itu nanti kita amalkan dalam praktek
yang akan datang nanti kita coba itu ya Pak ya. Atur nuhun Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan apa yang bisa diimplementasikan bisa kita lakukan untuk kurban tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, posisikan kepala, satu orang pegang ngawang, kaki. Ya, tarik. Satu orang tarik gelambir. Pak sudah ini gelambir. Di kencang aja. Kamera dari sini Pak. Kamera. Oh, ada gelambir ini. Sebelah sana. Ini jakun. Ya, jakun. Ulang Ustaz. Ini jakun kelihatan? Ya. Percepat Pak. Langsung kunci. Nah, makanya jangan terlalu panjang tuh, jadi repot. Ya. Kalau siap sudah posisi siap disembelih.